Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai siapakah nabi palsu di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, dalam video sebelumnya mengenai 4 tokoh akhir zaman dijelaskan bahwa di akhir zaman akan tampil 4 tokoh, yaitu iblis, 10 raja, antikris, nabi palsu. Di mana keempat tokoh ini dijelaskan di kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Tokoh sebelumnya yaitu 10 raja dan antikris telah dijelaskan, dan saat ini kita akan membahas mengenai siapakah sang nabi palsu. Di Wahyu 13 ayat 11 dikatakan bahwa nabi palsu adalah seekor binatang yang keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Artinya nabi palsu ini nampak seperti anak domba. Jadi nampak begitu baik, begitu lembut dan tidak membahayakan. Namun ayat selanjutnya dikatakan ia berbicara seperti seekor naga. Artinya apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan itu adalah kebohongan. Apa yang disampaikan adalah tipu muslihat. Kemudian di Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 dijelaskan bahwa yang akan menyebabkan semua orang besar, kecil, kaya dan miskin, merdeka atau hamba itu akhirnya menerima diberi tanda pada tangan kanan atau dahinya adalah nabi palsu ini. Artinya nabi palsulah nantinya perkataannya atau karena himbauannya akan menyebabkan akhirnya sangat banyak manusia bersedia untuk menerima tanda 666. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas siapakah sang nabi palsu tersebut. Bapak Ibu, di Katolik ada seorang yang sangat terkenal dengan nubuatannya, yaitu Santo Malachi. Santo Malachi adalah seorang biarawan Irlandia abad ke-12. Malachi membuat ramalan pada tahun 1139 yang kemudian dilaporkan kepada Paus Innocentius II di tahun 1140. Nubuatannya atau ramalannya seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya, antara lain seperti ini karena ada beberapa halaman. Santo Malachi mengeluarkan 112 frasa Latin untuk mengkodekan 112 paus berikutnya. Dimulai dari Paus Celestinus sampai paus yang ke-112 atau yang terakhir dengan frasa Petrus Romanus untuk Paus Fransiskus. Diyakini bahwa Petrus Romanus akan menjadi paus terakhir sekaligus akhir dari Roma atau dari Vatikan. Seperti apa Bapak Ibu sekalian nubuatan untuk Paus Benediktus? Nubuatan untuk Paus Benediktus sangat panjang Bapak Ibu sekalian, dimulai dari sini sampai finish sini ya. Jadi dari sini sampai di sini ditutup dengan kata finish ya. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian tulisannya. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian. Selama penganiayaan terakhir dari gereja Roma, kursi akan diduduki oleh Petrus dari Roma yang akan memberi makan domba banyak kesengsaraan. Dan ketika hal-hal ini selesai, kota 7 bukit akan dihancurkan dan hakim yang berkuasa akan menghakimi umatnya. Selesai. Jadi nubuatan ini menjelaskan beberapa hal. Pertama, bahwa pada saat itu, pada saat Petrus Romanus ini menjadi paus di gereja Roma, itu terjadi pada saat penganiayaan terakhir atau pada saat akhir zaman. Jadi pada saat akhir zaman, Paus Petrus Romanus akan menjadi pimpinan di Roma yang akan memberi makan domba banyak kesengsaraan. Jadi ketika Petrus Romanus ini memimpin, Petrus Romanus ini akan membawa banyak kesengsaraan kepada jemaat-jemaat. Katakan ketika selesai
atau ketika akhir daripada akhir zaman, kota tujuh bukit yaitu Roma atau Vatikan akan dihancurkan. Dan hakim yang berkuasa akan menghakimi umatnya selesai. Hakim yang berkuasa di sini adalah Allah, adalah Tuhan Yesus yang akan menghakimi umatnya. Artinya ini adalah ketika penghakiman terakhir. Kristus akan menghakimi seluruh umatnya, ditutup dengan selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, nubuatan bagi Petrus Romanus adalah Petrus Romanus akan menjadi paus di akhir zaman dan akan menjadi paus terakhir, karena ketika ia memerintah, kota tujuh bukit atau Roma atau Vatikan akan dihancurkan dan sesudah itu langsung memasuki masa penghakiman, di mana ketika ia memimpin, Petrus Romanus ini akan membawa banyak kesengsaraan bagi umatnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat juga nubuatan Santo Malachi bagi paus-paus sebelumnya. Paus sebelumnya adalah Paus Benediktus yang ke-16, di mana nubuatannya adalah Gloria Olivae. Di sini Bapak Ibu, Gloria Olivae. Paus Benediktus ke-16 dihubungkan dengan Gloria Olivae karena nama Benediktus yang dipilihnya. Karena Order of Our Lady of Mount Olivet atau Olivetan termasuk dalam Ordo Santo Benediktus. Nubuatan yang berkaitan dengan Paus Yohanes Paulus yang kedua, ini Bapak Ibu sekalian. De Labore Solis. Perayaan pemakaman Paus Yohanes Paulus II terjadi pada saat gerhana matahari yang terjadi di daerah Pasifik Barat Daya dan Amerika Selatan. Sehingga sepertinya cocok dengan nubuatan De Labore Solis atau dari hasil pekerjaan matahari. Juga karena pada saat kelahirannya tanggal 18 Mei 1920 terjadi gerhana matahari sebagian di perairan India. Bapak Ibu sekalian, Alkitab juga menjelaskan mengenai nabi palsu. Di Wahyu 17 ayat 9 dikatakan, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga tujuh raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ketujuh raja itu. Dan ia menuju kebinasaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kitab Wahyu menjelaskan bahwa nabi palsu itu berkaitan dengan 7 raja. Di mana nabi palsu ini akan jadi raja yang ke-8. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa paus adalah pemimpin agama. Ya. Namun, sejak negara Vatikan berdiri, maka paus rangkap jabatan. Selain sebagai pemimpin agama, paus juga adalah seorang raja. Di mana sejak Vatikan berdiri pada tanggal 11 Februari tahun 1929 sampai hari ini telah ada 8 raja dan Paus Fransiskus adalah raja yang ke-8. Kitab Wahyu menjelaskan bahwa sebelumnya ada 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Jadi yang 5 ini sudah jatuh. Yang satu ada, yang ke-6 ada. Dan yang lain belum datang. Artinya yang ke-7 belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Jadi ketika yang ke-7 ini memerintah atau menjadi paus, maka ia akan memerintah seketika saja. Mengapa seketika? Karena kita tahu bahwa Paus Benediktus ke-16 adalah satu-satunya paus dalam 600 tahun terakhir yang mengundurkan diri sebelum meninggal. Sebelumnya semua paus itu memerintah baik sebagai paus maupun sebagai raja Vatikan sampai meninggal dunia.
Satu-satunya Paus yang memerintah dan kemudian mengundurkan diri dalam 600 tahun terakhir adalah Paus Benediktus ke-16. Ayat selanjutnya, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Jadi nabi palsu adalah raja yang ke-8. Jadi nabi palsu adalah raja ke-8. Nabi palsu dengan 7 raja yang lainnya itu berasal dari satu kerajaan yang sama. Dalam hal ini dari kerajaan Vatikan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjelaskan Paus Fransiskus selain sebagai raja ke-8, ia juga adalah Petrus Romanus. Bapak Ibu sekalian, tidak sulit menjelaskan bahwa Paus Fransiskus adalah Romanus atau orang Roma atau orang Itali. Karena walaupun ia lahir di Argentina, ayahnya adalah seorang Itali yang beremigrasi ke Argentina. Artinya Paus Fransiskus adalah orang Itali atau Romanus. Lalu bagaimana kaitannya dengan kata Petrus? Bapak Ibu sekalian, nama asli daripada Paus Fransiskus adalah George Mario Bergoglio. Dan ketika beliau menjadi paus, beliau memilih kata atau memilih nama Paus Francis. Di Katolik dikenal 2 orang Santo Francis. Yang pertama adalah Franciscus Xaverius, yang kedua adalah Franciscus de Assisi. Dan Paus Francis ini menyatakan dengan tegas bahwa Francis yang dipilih adalah Francis de Assisi. Francis de Assisi lahir dengan nama Giovanni di Pietro di Bernardone. Namun nama panggilannya adalah Francesco. Dan kita tahu bahwa Pietro adalah Petrus dalam bahasa Itali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Petrus berkaitan dengan nama Francis yang dipilihnya. Sedangkan Romanus berkaitan dengan dirinya sebagai orang Itali. Bapak Ibu sekalian, sejak dulu banyak orang yang mengaitkan Paus dengan nabi palsu. Mengapa demikian? Karena memang akhir-akhir ini banyak kali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepausan yang cukup mengherankan banyak anak-anak Tuhan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 5-6 Desember 2011, Duta Besar Israel untuk Vatikan Mordechai Lewi bersama pejabat-pejabat Vatikan membuat konferensi internasional di Vatikan yang membahas mengenai tato permanen untuk peziarah Yerusalem. Jadi artinya mereka membahas bahwa nanti orang-orang Katolik yang berziarah ke Yerusalem, maka kepada para peziarah tersebut akan diberi tanda salib seperti ini. Di mana mereka mengatakan bahwa tanda salib ini hanya sekedar satu pengorbanan kecil, ya. Namun tanda salib ini merupakan pernyataan daripada imannya yang teguh dan tidak tergoyahkan. Bapak Ibu sekalian, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di Alkitab atau tidak sesuai dengan iman Kristen. Mengapa? Karena iman Kristen tidak ada kaitannya dengan tanda. Artinya apakah seseorang yang memiliki tanda seperti ini maka imannya pasti kuat? Apakah imannya pasti tidak tergoyahkan? Tentunya tidak ada kaitan sama sekali. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jika ada orang yang memakai tanda seperti ini bahkan lebih besar sekalipun, hal itu juga tidak membuktikan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Namun yang lebih aneh adalah Bapak Ibu sekalian, munculnya artikel 841 dari Katekisme yang berbunyi atau secara terjemahan dalam bahasa Indonesia dikatakan, hubungan gereja dengan Muslim, rencana keselamatan juga mencakup mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di tempat pertama diantaranya adalah kaum Muslim. Mereka mengakui dan memegang iman Abraham, dan bersama dengan kita mereka memuja Yang Esa, Tuhan yang penuh belas kasihan, Hakim umat manusia pada hari terakhir.
Jadi Katekisme 841 itu secara langsung atau tidak langsung mengatakan bahwa Gereja Katolik percaya bahwa umat Islam akan diselamatkan sama seperti orang lain, meskipun umat Muslim ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan bahwa mereka juga menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu sekalian, tentunya pernyataan ini sangat bertentangan dengan apa yang tertulis di Alkitab. Karena iman Kristen didasarkan atas keyakinan yang pertama, seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya iman Kristen didasarkan atas keyakinan bahwa keselamatan hanya ada dan melalui Tuhan Yesus. Selanjutnya juga di Kisah Rasul 4 ayat 12 disampaikan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Artinya iman Kristen meyakini bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, di Wahyu 13 ayat 16-18 dikatakan bahwa yang akan menyebabkan sehingga akhirnya semua orang bersedia atau menerima tanda pada tangan kanan atau dahinya adalah nabi palsu. Sebelumnya juga dijelaskan bahwa nanti akan banyak orang-orang yang akhirnya bersedia menerima tanda tersebut dan akhirnya mereka akan menerima banyak kesengsaraan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya nabi palsu itu mempengaruhi sehingga banyak domba-domba, banyak anak-anak Tuhan akhirnya bersedia menerima tanda 666. Salah satunya menurut saya adalah ketika mereka mencoba menggunakan hukum manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan antara hukum manusia dengan hukum Allah. Hukum manusia itu didasarkan atas 3 hal. Yang pertama adalah baik dan buruk. Artinya seseorang yang melakukan kebaikan, dia mungkin mendapatkan ganjaran pahala, mendapatkan hadiah. Tapi siapa yang membuat kejahatan akan mendapatkan hukuman. Yang kedua adalah untung dan rugi. Yang merugikan akan mendapat hukuman. Yang ketiga adalah etis tidak etis. Yang tidak etis akan menerima hukuman. Bisa berupa hukuman sosial maupun hukuman dari masyarakat. Namun Bapak Ibu sekalian, hukum Tuhan berbeda dengan hukum manusia. Hukum Tuhan hanya ada satu, yaitu taat atau tidak taat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Adam dan Hawa berdosa karena tidak taat pada perintah Tuhan. Sebelumnya Tuhan mengatakan bahwa maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya, adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini boleh engkau makan sesukamu, tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat itu janganlah engkau makan. Jadi Allah dengan jelas mengatakan bahwa Adam dan Hawa dilarang makan buah pengetahuan baik dan jahat. Namun mereka tidak taat. Bapak Ibu sekalian, di Wahyu 14 ayat 9 dan 10 dijelaskan bahwa anak-anak Tuhan dilarang menerima tanda tersebut. Kenapa? Karena dijelaskan bahwa mereka yang menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Artinya siapapun yang menerima tanda tersebut akan menerima anggur murka Allah. Jadi dengan jelas bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita dilarang untuk menerima tanda tersebut. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya telah dijelaskan bahwa tanda tersebut akan berupa chip yang kemudian akan menjadi ID kita, menjadi kartu tanda penduduk kita. Dan jika menggunakan hukum manusia, maka tidak ada satupun alasan untuk menolak menerima tanda chip 666 tersebut. Yang pertama adalah baik dan buruk.
Baikkah menerima chip 666? Minimal tidak buruk. Baik. Mengapa baik? Jika sebelumnya chip tersebut ada di kartu sehingga kemungkinannya bisa hilang, nah sekarang ditanam di tubuh kita sehingga tidak mungkin hilang. Sebelumnya repot dibawa-bawa, sekarang tidak perlu repot karena sudah ada di tubuh kita. Yang kedua, untung rugi. Minimal tidak ada ruginya. Bahkan banyak untungnya. Kenapa? Kalau KTP biasa bisa dicuri, bisa disalahgunakan oleh orang lain. Jika chip ditanam di tubuh kita, maka tidak mungkin ID kita dicuri ya, atau disalahgunakan oleh orang lain. Artinya tidak ada kerugian, bahkan mungkin banyak keuntungannya. Yang ketiga adalah etis tidak etis. Etis, kenapa? Karena tidak ada yang dirugikan jika kita memakai tanda 666 tersebut. Namun Bapak Ibu sekalian, seperti telah dijelaskan sebelumnya, hukum Allah hanya satu, taat atau tidak taat. Di ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagai anak Tuhan kita dilarang menerima tanda 666 tersebut. Pilihannya hanya ada dua. Apakah kita akan taat atau tidak taat? Bapak Ibu sekalian, di kitab Wahyu juga dijelaskan bahwa nabi palsu ini akan membuat banyak mukjizat. Di ayat 13 dikatakan, dan nabi palsu ini akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan nabi palsu akan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dan nabi palsu akan menyesatkan orang-orang yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda ajaib yang diizinkan baginya untuk dilakukan di hadapan binatang buas yang pertama. Nabi palsu mengatakan kepada mereka yang tinggal di bumi untuk membuat patung binatang buas yang pertama yang luka oleh pedang tetapi tetap hidup itu. Dan kepada nabi palsu diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman nabi palsu ini bahkan akan membuat banyak mukjizat. Hal ini juga dijelaskan di 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Dikatakan, kedatangan si pendurhaka, kedatangan antikris itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Jadi di sini dipakai kata disertai, artinya ketika antikris muncul maka akan ada orang-orang atau oknum-oknum yang akan membuat tanda-tanda ajaib tersebut, di mana salah satunya adalah sang nabi palsu. Selanjutnya dikatakan dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda mukjizat tersebut adalah mukjizat yang palsu. Di buku kami Bapak Ibu sekalian yang berjudul Antikris, yang sayang sekali tidak kami terbitkan. Di buku ini juga dijelaskan mengenai bagaimana cara-caranya atau teknologi-teknologi apa yang dipakai oleh nabi palsu tersebut. Sehingga sang nabi palsu bisa melakukan begitu banyak mukjizat. Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Salah satu persiapan yang paling penting adalah kita harus banyak membaca Alkitab. Agar kita bisa membedakan antara hukum manusia dengan hukum Allah. Sebab di Matius pasal 24 ayat 24 dikatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini bukan hanya ada satu atau dua Mesias, tapi akan banyak Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang muncul, di mana mereka akan membuat tanda-tanda yang dahsyat, di mana
sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan juga, di mana sekiranya mereka akan membuat anak-anak Tuhan ini menjadi murtad. Dan di Daniel 11 ayat 32 dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi ayat ini dengan jelas mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa nanti akan terjadi penyesatan yang luar biasa sehingga banyak anak-anak Tuhan yang akan murtad. Dan yang bertahan adalah mereka yang mengenal Allahnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman dijelaskan dengan sangat jelas bahwa yang akan bertahan bukan mereka yang badannya kuat, bukan mereka yang pendidikannya tinggi, bukan mereka yang memegang jabatan yang tinggi secara gerejawi, bukan mereka yang memberikan persembahan yang besar, bukan mereka yang aktif melayani, tapi mereka yang mengenal Allahnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan waktu sebanyak mungkin untuk membaca firman Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Allah kita. Karena hanya dengan mengenal Allah kita mampu melewati masa yang berat ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kiranya apa yang disampaikan dapat dimengerti dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin.